Oke, Pak Herizon, sudah. Siap. Assalamualaikum Bu Ulan. Waalaikumsalam, Pak Herizon. Iya. Gimana kabarnya Bu Ulan hari ini? Saya kurang sehat, Pak Herizon sebenarnya. Aduh, kenapa tuh? Batuk ya Bu? Iya, batuk ini. Aduh, semalam malah nggak bisa tidur batuk. Biasa itu Bu, cuaca nih kan. Iya, apa pulang lokal kembali kan sampai malam mungkin kena angin kan. Mm-mm. Baik Bu Ulan, kira-kira apa nih rencana dari pertemuan kita kali ini? Saya ingin ini Pak Herizon, ingin Iya. membicarakan. Saya itu ada rencana membuat tari massal di sekolah gitu, karena udah lama sekali tari massal itu sudah nggak aktif lagi. Saya terakhir itu tahun 2000 berapa ya, 2018, pas itu pandemik, nggak bisa Mm-mm. lagi gitu. Mm-mm. Soalnya pandemik kita kan 2019 ya. Iya, betul betul. Heeh. Hmm, langsung Jadi, stop, stop, betul-betul stop. Tapi nari-nari lain ada, cuman pas nari masalnya itu stop gitu. ah, ah, ah. Jadi saya mau Jadi bangkitkan lagi gitu. mau dibangkitkan lagi secara luring gitu ya Bu? Iya, udah Mm-mm. lama sekali nih. Anak-anak pun Seperti dan dulu ya. menunggu. Ya. Oke. Jadi Bu Ulan, Iya, Pak apa Eris. apa sebenarnya ukuran keberhasilan dari rencana yang Bu Ulan maksud tadi? Eee, keberhasilannya nanti eee, terlaksananya kegiatan itu, eee, sehingga nanti, apa, bisa saya, eee, kegiatan itu bisa saya tampilkan, Mhm, bukan hanya untuk sekolah saja, tapi untuk masyarakat di sana juga, bahkan mhm, sampai ke dinas juga pendidikan, gitu, biar apa, bisa kembali melihat aksi kami di SD 007 Lingga itu, tarian massalnya kembali lagi gitu. itu luar biasa idenya Bu Ulan ya. Mhm. Mhm, mhm. Jadi Bu Ulan, seandainya nih Bu Ulan punya kesempatan apa yang Bu Ulan miliki sekarang itu? Kesempatannya itu, ya anak-anak sih lebih, apa, kalau saya lihat sih anak-anak lebih berani sih sekarang gitu kan, daripada anak-anak Mhm, yang terdahulu, kayaknya lebih gampang rasa percaya dirinya gitu. iya iya. Kemudian, ya ini karena udah nggak pandemik lagi, jadi kayaknya lebih punya kesempatan lebih gitu untuk, Mhm, mhm. eee, bereksplorasi gitu. Mhm, Oke. Kalau boleh tahu nih Bu Ulan, kalau seandainya dari skala 1 sampai 10 nih ya, iya. apa namanya, Bu Ulan dalam pencapaian ini dapat di angka berapa keberhasilannya? Saya rasa baru Pencapaian dari 5 ya, tujuan ini? baru 5. Baru 5 ya Bu Ulan ya. Jadi ini kan baru 5 nih Bu Ulan ya. Kira-kira Iya, nih apa kekuatan yang Bu Ulan miliki untuk mencapai menjadi, kan tadi kan 1 sampai 10 kan rentangnya. Kalau bisa ya 10 seperti itu. iya, masih jauh, Pak. Kira Mhm. kekuatan apa yang Bu Ulan miliki? Kalau kekuatan mungkin masih adanya rasa semangat mungkin, Pak, ya. Mhm, mhm. Kemudian ya mungkin, eee, masih punya inilah, masih punya apa namanya, apa namanya, Kesempatan, kompetensi, kemampuan potensi. sedikit, nah Oke. gitu kan, masih punya itu, walaupun udah lupa sih, udah jarang olah tubuh Pak, Perizon, jadi masih kaku-kaku, cuman Masih ya, aku ya Bu. eee, yang penting semangatnya tadi, di Ya, sebalik oke. yang lain. Siap siap. Bu Ulan, kira-kira nih peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bu Ulan ambil dari ini? Kalau peluang, ini peluangnya mungkin, mmm, anak-anak antusias mungkin, itu peluang menjadi peluang saya gitu kan. Mhm. Kemudian nanti pas kegiatan perpisahan, itu juga menjadi peluang untuk menampilkan, Oke, acara ini gitu, mhm.
Jadi, lebih lebih besar ruang lingkupnya ya, Bu Ulan, ya? Iya 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 iya. Oke. Nah, apa nih kira-kira Bu Ulan, rencana Bu Ulan, apa, strateginya Bu Ulan ini ke depannya? Rencananya saya mau ini Pak, mau melatih anak sih sebenarnya itu rencananya Secepatnya kan. ya? Secepatnya mau melatih, jangan Mhm. sampai kan nanti ini berapa bulan lagi nih sebenarnya kan, soalnya Heeh tarian heeh. massal itu tidak mudah kan, tidak sama dengan tarian kelompok, beberapa kelompok kan, karena ini kan bisa melibatkan seluruh siswa, minimal sampai Mhm. 60 lebih anak sekarang ini. Dengan Oke. apa, berbeda tingkat kemampuannya, kemudian rasa Mhm. percaya dirinya yang berbeda-beda. Heeh. Kemudian, mereka juga bukan dari sanggar, jadi otomatis harus memanfaatkan waktu sedemikian mungkin kan, Pak Erizon kan, gitu. Iya betul. Mhm Mhm. mhm. Jadi Bu Ulan ya, apa komitmen Bu Ulan terhadap rencana ini, kira-kira? Komitmen saya harus ini, harus di perpisahan nanti harus tampilkan ini kegiatan ini, itu komitmen saya. Mhm, siap siap. Oke. Jadi siapa nih kira-kira Bu Ulan yang dapat membantu Bu Ulan supaya komitmen itu terjadi, apa Iya namanya, berhasil gitu iya. dari rencana ini? Saya, terutama saya harus kolaborasi dulu. Saya bekerja sama dengan rekan guru dulu, kan, Mhm. rekan guru. Kemudian mungkin dengan kakak-kakak kelas sebelumnya gitu, kakak kelas mereka sebelumnya yang sudah lepas, yang sudah pernah saya Mhm. ajarkan gitu, untuk karena kan di ruang lingkup yang sama mereka tinggal. Mhm. Jadi mungkin ketika saya tidak bisa, untuk, eee, apa, waktu mungkin untuk, melatih mungkin, anak-anak yang sudah ini bisa menolong saya gitu, untuk membantu melatih adik-adiknya gitu. Sepertinya itu Oke. sih Pak Erizon, mhm. Jadi bagaimana dengan tindak lanjut dari Bu Ulan? Tindak lanjutnya rencananya saya mau melatih anak-anak ini, Heeh heeh. kemudian saya mau, apa, membuat jadwal latihan, itu Mhm pasti mhm. ya. Jadi terarah gitu kan. Ibaratnya me-manage waktu saya, Mhm. kemudian berkolaborasi dengan teman Oke. sejawat juga dan anak-anak yang alumni sebelumnya. Mhm. Nah, itu tindak lanjutnya itu, Pak, seperti itu. Oke, bagus ya Bu Ulan ya. Baik Bu Ulan, dari pertemuan kita kali ini, bagaimana perasaan Bu Ulan? Oh iya, perasaan saya senang, Bapak, alhamdulillah senang saya bisa Heeh. berbagi, bercerita, kemudian saya bisa, apa namanya, mmm, bisa mencari solusi untuk diri saya Mhm. sendiri gitu. Nah Siap, itu sih, heeh. Oke, jadi kapan rencana kegiatannya? rencananya sebenarnya sih saya sudah beberapa kali Pak, Heeh heeh. melatih anak itu, cuman karena keterbatasan waktu saya juga itu menjadi hambatan saya, Mhm. jadi hanya beberapa kali dan inilah tadi saya katakan saya akan me-manage waktu, supaya latihan anak itu benar-benar, bisa fokus, konsisten, kemudian waktunya itu terjadwal dengan baik, gitu. Oke, siap Bu Ulan ya. Iya. Baik Bu Ulan, mungkin cukup atas ini aja pertemuan kita ya, untuk hari Iya ini. iya, Terima Bapak. kasih Bu Ulan sudah memberikan waktunya. Baik, Sama-sama oke. Pak Erizon. Ya, semoga sukses Bu Ulan ya. Iya, sama-sama. Siap. Ya, assalamualaikum. Dah. Selesailah. Alhamdulillah. Nggak, saya nggak lihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herizon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulan. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Jadi udah siap-siap ya kita ini ya, apa, siap. Bu Ulan gimana kabarnya? Sehat? alhamdulillah sehat. Jadi kita waktu tidak Alhamdulillah. banyak nih Pak Erizon, kita 15 menit, insyaallah, Mhm. eee, pembicaraan kita ini tercapai tujuannya ya Pak Erizon ya. Oke. Siap siap, insyaallah.
Gimana Kak Herizon? Mhm. Sudah enak ini ya, udah bagus, sudah santai ya, udah nyaman ya, udah nggak ada hambatan apa ya untuk kita mulai-mulai ngobrol ya. Siap siap, Bu. Oke. Baik, apa nih? Apa yang ingin dibicarakan ini, Kak Herizon? Apa yang ingin Jadi disampaikan? gini, Bu, jadi saya itu ada masalah nih, Bu, di kelas ya kan. Mhm, Eee, Kemarin saat jam pelajaran saya itu ada anak itu yang memang ketahuan merokok, Bu, di sekolah. Nah, mhm. jadi saya tuh pengen penyelesaian dari permasalahan ini, Bu, kira-kira seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi tujuan akhir kita dari pembicaraan ini apa nih? Saya pengennya anak-anak itu tidak merokok lagi, Bu. Jadi mereka tahu aturan lah. Di samping itu kan mereka masih anak sekolah, sudah apa, tidak pantas kayak gitu, Bu, merokok tuh. Oh, gitu. Iya, iya. Mhm. Kemudian ukuran keberhasilan dari pembicaraan kita ini kira-kira apa nanti ke Ya, depannya? kalau seandainya anak itu memang sudah tidak merokok lagi, orang tuanya mereka udah tahu, saya rasa udah berhasil nih, Bu, dari permasalahan ini udah tahu solusinya ya kan? Mhm, seperti Mhm. itu ya. Jelas berarti semuanya, udah nggak berbuat kesalahan yang serupa gitu ya. Mhm. Nah, kira-kira apa yang sudah Pak Herizon lakukan gitu untuk hal ini gitu? Oke, jadi kemarin itu waktu ketahuan itu selesai jam istirahat itu langsung saya panggil, Bu, yang bertiga itu ya kan. Udah saya Mhm. panggil, tapi kayaknya masih belum selesai, belum mendapatkan solusi yang terbaik. Gitu ya. Tapi sudah dipanggil gitu ya, Sudah, Bu, tapi belum selesai. belum selesai. Berarti ada hambatannya di situ ya? Iya, Bu, ada hambatan di situ. Apa kira-kira hambatannya ya Pak Herizon ya? Ya, hambatannya sepertinya mereka masih belum menerima, Bu. Terus Mmm, saya masih belum puas juga karena orang tua mereka belum dipanggil. Wali kelasnya juga belum. Kemarin masih penyelesaian secara personal dengan saya sendiri aja, Bu. oh jadi masih sendiri Pak Herizon melakukannya, belum melibatkan orang lain gitu ya? Belum, Belum, seperti itu. Melibatkan guru BK pun belum ya? belum, itu Belum masalahnya, Bu. masih. Mhm. Ternyata mengulang lagi gitu anaknya ya, melakukan hal Mhm. yang sama gitu. Khawatirnya seperti itu, Bu. Gitu. Jadi kira-kira nih kalau dari skala nih 1 sampai 10 nih, jadi Pak Herizon nih baru mencapai ke berapa nih kalau skalanya ini? Sepertinya 4, Bu. Oh, Masih masih jauh. 4, masih jauh ya. Mhm. Mhm. Nah, saya yakin ini Pak Herizon pasti punya kekuatan di situ. Jadi kira-kira apa yang kekuatan yang Pak Herizon punya untuk menyelesaikan masalah ini? Saya rasa yang perlu saya tingkatkan itu di komunikasi kan, Bu. Di komunikasi dengan orang tua, ya kan. Harus Iya, iya. menjalin hubungan baik dengan orang tua murid, dengan kepala sekolah, dan guru-guru. Saya rasa kalau seandainya adanya kolaborasi di antara itu semua, insya Allah akan mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan anak ini. Gitu. Mhm. Berarti ada peluang sebenarnya ya kalau melakukan pendekatan dengan Mhm. orang tua gitu. Oke. Jadi kira-kira solusinya apa ya Pak Erizon ya? Ya Solusi. solusinya kita bicarakan dulu nih, buat baik-baik. Kita panggil orang tua, kita panggil anak itu, terus kita bina sama wali kelas, sama guru BK, seperti itu, Bu. Jadi kolaborasi lah ya Pak Erizon ya. Iya, betul. Jadi apa kira-kira rencananya Pak Erizon agar tujuan ini Eh, tercapai? Rencana saya ya tadi, Bu, ngundang orang tuanya yang pasti. Kasih tahu ke Kepsek, terus ngundang BK untuk penyelesaian. Mengundang ya, mengundang orang tua ya. Mhm, betul. Jadi kapan tuh kira-kira rencananya itu gitu? Sesegera Secepatnya, mungkin Bu, kayaknya lusa lah secepatnya. bisa. Karena Mhm, ini merupakan cukup masalah yang besar juga ya gitu ya. betul betul. Gitu ya.
Mmm, dari rencana tadi kira-kira apa ya strateginya gitu, biar bisa mengumpulkan orang tuanya gimana strateginya? Strateginya ya koordinasi dulu Bu, dengan wali kelas yang pertama, biar nanti minta apa, Mohon izin Pak kontak Rizal, maaf ya. dari orang tua, kita kirim undangan lah, sepertinya seperti itu Bu. Karena yang sering komunikasi kan biasanya wali kelas. Mhm, Mhm. oh gitu, jadi tetap ke wali kelasnya dulu ya Pak Rizal ya? Betul. Tetap ke wali kelasnya dulu. Jadi yang melakukan itu 3 orang ya Pak Rizal ya? Betul, 3 orang Bu. Itu dengan anak itu latar belakangnya sama ya? Sama. Sama ya, Mhm. laki-laki lah semuanya pastinya ya. Iya Bu, laki-laki. Kira-kira bagaimana dengan jangka waktunya gitu? Ya jangka waktunya kalau bisa secepatnya sih Bu. Maksudnya kalau seandainya ini sudah diselesaikan, minggu depan saya masuk lagi udah nggak ada berita mereka merokok lagi, kayak gitu. Mhm. Maksudnya gini, dari manggil orang tua terus penyelesaian yang lain gitu tadi. Apakah dalam 1 hari itu langsung atau bagaimana jangka waktunya? Eee, langsung nih kalau bisa langsung diselesaikan. Oh ya gitu ya Pak ya. Iya. Nanti kan pasti nih tadi kan ada hambatan-hambatan tadi nanti mungkin orang tuanya mungkin sibuk ada apa gitu ya. Mungkin pastilah Mhm kita nih apalagi kita maaf ya Pak Erizon ya kita kan mhm. di anu ya masih di daerah apa namanya eh, Kepulauan. kepulauan gitu. Mhm Yang mana orang tuanya itu kerja karena makannya ya itu di situ per hari gitu kan. mhm. Jadi nanti kan pasti ada hambatannya gitu. Nah, sekarang saya ingin tahu gitu Pak Erizon seandainya jumpa hambatan tadi atau gangguan tadi, bagaimana mengantisipasinya gitu Pak Erizon? Ya kasih inilah Bu, apa, kalau bisa nggak selesai juga kita terapkan segitiga restitusi, iya Iya, kan? betul. Jadi kita ambil posisi kontrol sebagai manajer, Mhm, begitu Bu. mhm. Seperti itu ya. Oke. Kemudian tentu kita apa namanya punya komitmen ya Pak Erizon ya. Heeh. Mhm. Kira-kira apa komitmennya terhadap rencana tadi gitu? Rencana yang Pak Erizon rencanakan untuk mencapai tujuan Pak Erizon tadi gitu. Apa kira-kira? Komitmen dari anak atau dari saya nih Bu? Boleh dari Pak Erizon juga, dari anak juga karena lumayan banyak waktu kita masih ada jadi ya boleh aja Pak Erizon ceritakan aja. Oke, kalau dari anak tentu mereka harus berkomitmen mereka tidak akan mengulangi hal yang sama seperti itu, yang merokok lagi kayak gitu kan Bu. Nah, komitmen dari saya tidak mau hal-hal seperti ini menyebar ke anak-anak yang lain. Kalau bisa ini stop, ini adalah kasus terakhir Iya kayak gitu betul. Bu. Mhm. Jadi tolak ukur untuk tercapainya komitmen tadi apa gitu? Apa ada apa Ya, apa gitu tolak ukurnya gitu? tolak ukurnya ya saya tidak mendengar isu-isu ini lagi, saya tidak melihat mereka melakukan kesalahan yang sama lagi. Terus saya sudah melaksanakan sosialisasi lagi ke anak-anak yang lain, Mhm. mungkin saya rasa kalau semua itu sudah selesai, insyaallah ini Bu, apa namanya, selesailah permasalahan ini. Mhm. Oke. Jadi saya tadi kalau siapa yang bisa membantu Bapak mencapai atau menyelesaikan masalah tadi kan ada orang tua ya, Pak, ya. Orang Mhm, tua, kemudian wali kelasnya ya, Pak, ya. iya Termasuk juga guru BK, kepala sekolah juga ya?
Betul, Bu. Kalau yang untuk membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini gimana gitu? Biar konsisten gitu, tetap gitu komitmennya itu terjaga gitu. Jadi siapa Iya yang semua kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? ya saya rasa, Bu, semuanya harus punya komitmen, baik itu dari orang tua mereka, wali murid wali murid, sorry, wali kelas, kepala sekolah, saya, anak-anak itu, ya kan? Semuanya sudah seandainya berkomitmen, tidak apa namanya, anak-anak itu tidak mengulangi lagi, orang tuanya sudah berkomitmen berjanji untuk memantau mereka di luaran sana, insya Allah bisa, Bu. Iya, oke, bagus sekali. Oke, ini pertanyaan terakhir sih sebenarnya ini Pak Erizon nih. Bagaimana dengan tindak lanjut gitu? Bagaimana dengan tindak lanjutnya gitu? Rencana tindak lanjutnya. Ya, rentannya tindak lanjut saya, Bu, kalau bisa hal ini kan sudah dilakukan ini ya, Bu, pemanggilan orang tua, wali murid, segala semacam. Kalau bisa ya sosialisasi lagi lah ke orang tua yang lain gitu. Jadi peran orang tua di sini juga sangat penting. Jadi kan kita di sekolah cuman beberapa jam aja ya kan. Kalau orang tua kan hampir tuh. Jadi jangan sampai kenakalan remaja ini selalu merembet-rembet ke yang lain kayak gitu. Takutnya ada hal-hal yang lain yang lebih besar. Itu yang saya khawatirkan. Iya, seperti itu ya. Baiklah, terima kasih Pak Erizon. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini, mudah-mudahan Pak Herizon tujuannya dalam penyelesaian masalah anak merokok tadi tercapai ya Pak Herizon ya. Iya, siap. Amin. Mudah-mudahan, Bu ya. Iya. Terima kasih Pak Erizon. Sama-sama, Bu Ulan. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kekilafan dalam kita berbicara selama beberapa menit ini ya. Oke. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kirim tujuan untuk kasih aksi. Oke.